Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Ada dua hal yang mau saya bahas ini guys ya, yaitu kontradiksi kematian Yudas di Alkitab. Ya. Yang satu bilang Yudas itu kurang lebih ya, dia tuh melemparkan uangnya ke bait suci, habis itu dia gantung diri. Yang kedua, basic kematian adalah dia membeli sebidang tanah dengan uangnya tadi, ya. Habis itu dia tersandung, jatuh telungkup dengan perut terbelah dan usus terburai. Jadi mana yang betul? Itu kok tadi jelas ya. Nah, orang-orang Kristen, ya, terutama apologi Kristen, contohnya kayak Lemiron, saya buat videonya atau yang lain itu, atau dulu mana pernah ya, atau siapapun itu, dia berusaha ngeles, guys. Suatu yang kontradiksi ya, dibuatnya sekarang tidak kontradiksi dengan berusaha ngakalin kita. Dia bilang apa? Contoh Lemiron ya. Oh, itu adalah talinya putus. Dia gantung diri, talinya putus, di bawah kebetulan ada batu, perutnya kena batu, lalu terbelah dan ususnya terburai. Ini nggak masuk akal. Saya bilang masuk akal. Kenapa? Anda lihat, apa dia nggak pernah lihat orang gantung diri, bunuh diri dengan cara gantung diri. Di semua kasus itu tidak ada yang membutuhkan tempat tinggi untuk gantung diri. Gak ada tempat tinggi dibutuhkan. Orang gantung diri di mana? Di kamar, di rumah, di bawah pohon. Yang pohon itu nggak mesti tinggi. Yang penting pohon itu adalah cukup untuk tempat dia bergantung. Kakinya di tanah, selesai. Kok bisa jatuh di tempat seperti itu? Di bawah ada batu lah, nggak di bawah ada batu. Kok bisa sampai perutnya terbelah dan terburai? Ini logika macam apa gitu guys, ya kan? Jatuh tempat tinggi pun saya nggak yakin bakal perut terbelah gitu. Kenapa? Ingat, batu ya itu adalah benda tumpul. Batu benda tumpul ya. Batu, ingat, batu itu benda tumpul itu. Ya. Ada batu runcing, ya, ada memang batu runcing, tapi jarang sekali ya. Kecuali misalnya batu itu pecah karena entah lapuk atau gimana. Tapi kalau udah pecah ya dia akan berarti udah lunak gitu. Jadi runcing kan nggak guna lagi. Ya. Jadi kecuali mungkin batu yang saya diruncingkan. Misalnya ada proyek nih. Misalnya Anda tahu misalnya ada proyek jalan. Memang batu itu memang dikecil-kecilkan, dipecahkan biar jatuh kecil-kecil. Itu mungkin betul pecahan itu adalah runcing gitu kan. Tapi aslinya batu itu jarang jarang yang runcing. Ya ada tumpul bulat-bulat gitu guys ya. Contoh batu kali. Ya, batu betul-betul diambil dari kali itu lihat ya. Itu jarang sekali yang runcing. Itu mungkin di toko orang mungkin batu itu. Nah, tapi gini guys ya, kalau batu itu bisa membelah perut, logikanya dokter bedah pakai apa untuk belah kulit manusia ketika dia mau otopsi atau membedah orang untuk menjahit dan segala macamnya? Dia pakai apa? Dia pakai pisau bedah. Caranya gimana? Ada lihat ya? Mereka ambil pisau, ya. Ini masalah seorang jalan lagi guys, ya. Mereka ambil pisau, mereka iris itu buat garis. Ini sepanjang apa dia garis itu dia tarik, itulah terbelahnya selebar itu guys. Jadi dokter itu membutuhkan pisau bedah bukan batu. Kalau Anda mengira batu bisa membelah, besok dokter bedah tuh bilang aja pakai batu aja dok. Ngapain Anda pakai pisau bedah? Itu lagi pikirnya. Lalu berarti kan kalau memang dipaksakan, kalau mau memaksakan ini, pokoknya batu bisa bikin terbelah. Berarti kalau gitu tempatnya harus tinggi. Karena tempatnya rendah nggak mungkin bisa membuat perut kita terbelah kena batu itu. Harus tinggi tempatnya. Nah, saya dan Anda lihat banyak kasus bunuh diri ya. Jatuh dari apartemen tinggi. Apakah perutnya terbelah? No. Yang ada tubuhnya hancur mungkin. Atau mungkin kepalanya retak atau badannya retak, tulangnya retak, itu saja. Entah terkilir, entah patah tulang. Itu yang terjadi, bukan terbelah, guys. Patah tulang. Orang jatuh dari tempat tinggi itu jadi apa? Patah tulang misalnya, guys. Bukan terbelah-belah gitu kan. Nah. Jadi kalau Anda, jadi kan jatuh itu kan kalau di bawahnya tertimpa batu itu kan sama kayak dipukul, guys. Karena hantam keras itu kan. Dip gitu. Atau ada mainkan ada pisau yang tertusukkan ya, pisau runcing itu belum membelah dia, hanya melubangi.
Saya lagi, kecuali kalau ada tarik garis gitu kan, nah, sepanjang garis itulah posisi terbelahnya, apa luas belahannya gitu. Nah, jadi kalau memang ada paksaan memang batu bisa membelah perut, ya, kalau dia tempat tinggi, artinya tempat itu memang harus tinggi. Dan logika sederhana. Kalau dia tahu itu bisa buat perut terbelah, jatuh di situ, ngapain lagi dia jatuh di situ? Tinggal lompat ke bawah. Kan dia tinggal pilih metode lagi bunuh diri yang kedua, yaitu lompat di tempat tinggi. Ngapain lagi dia kreatif? Bunuh diri, bunuh diri, padahal tinggal lompat saja. Aneh sekali guys, aneh sekali. Sama kayak gini ya. Ini bukan ya. Anda bisa nonton TV di rumah. Nonton TV di rumah nih. Tapi saya kata Anda, TV di rumah nih ya. Anda nonton TV di rumah apa namanya? Anda pergi ke luar negeri hanya untuk nonton TV. Pan di rumah bisa nonton TV. Itulah logika berpikiran Anda guys. Ya kan? Anda bukan mencari suasananya, tapi mencari memang nonton TV guys. Ngapain jauh-jauh gitu loh. Itu sama kayak itu. Anda mau diri ngapain tempat tinggi gitu loh. Ya Anda lompat sekalian gitu. Anda tidak akan pernah temukan kasus di mana orang tuh lompat dari tempat tinggi dengan posisi tergantung. Nggak ada guys. Pasti lompat gitu saja. Jadi orang tuh di mana orang ditemukan tergantung berdiri? Biasanya di kamar, di rumah, di pohon yang tidak terlalu tinggi. Kalau orang ditemukan dari tempat tinggi ke bawah itu lompat biasanya guys, bukan gantung diri. Itu sudah nggak bisa membantah sebenarnya, logika sederhana. Ini aneh logika yang berusaha mereka ngelesnya parah sekali guys ya. Suatu nggak masuk akal. Gantung diri, jatuh ke bawah, perut terbelah. Aneh menurut saya guys, itu nggak masuk akal. Ingat, perut terbelah itu hanya bisa dilakukan dengan pisau bedah. Kalau tidak, ngapain dokter itu pakai pisau bedah? Mendingnya pakai batu dia kan, batu runcing itu. Enggak dia pakai pisau bedah guys, itu sih pahami. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini, dan itu terbukti berarti memang kontradiksi ya di dua kitab itu, cara kematian Yudas. Ya, itu nggak bisa dibantah lagi. Ya, itu fix kontradiksi. Artinya memang itulah bahayanya kesehatan manusia. Kesehatan manusia adalah manusia itu punya keterbatasan, dia punya keterbatasan penglihatan, punya keterbatasan banyak hal, sehingga nggak mungkin kesehatan manusia itu dijadikan kitab suci, nggak mungkin. Karena itu adalah buku sejarah ya, sama kayak buku sejarah perang dunia pertama, kedua, pemberontakan G30S dan sebagainya. Itu hanya buku sejarah cerita manusia, bukan selain kitab suci guys. Yang harusnya kitab suci itu adalah hanya bisnis proses Tuhan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.